Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan pertama-tama kecuali alhamdulillah wa syukurillah. Kita sudah berada pada tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2022 Masehi. Berarti kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan rahmah selama lebih kurang 19 hari. Namun kita masih berada di suasana bulan Syawal, yang berarti kita masih berada di bulan, kalau istilah kerennya di Indonesia adalah bulan halal bihalal, yaitu di mana kita antara sesama muslim harus saling menghalalkan, saling memaafkan di antara kita. Maka dengan saling memaafkan di antara kita, maka bisa terbina, yaitu pertama kita harus membina ukhuwah Islamiyah kita di antara sesama kaum muslimin, agar supaya persatuan dan kesatuan kita di antara kaum muslimin bisa teguh, bisa kuat. Yang kedua, dengan halal bihalal kita bisa memperkuat hubungan antara ukhuwah wataniyah, yaitu antara sesama anak bangsa, antara sesama warga negara Indonesia yang harus kita bersatu walaupun berbeda agama, berbeda suku dan bahasa. Kita harus membina ukhuwah wataniyah kita antara sesama anak bangsa, antara sesama warga Indonesia. Bahkan kita harus juga membina ukhuwah basyariyah, yaitu kita harus membina ukhuwah antara sesama manusia di seluruh dunia. Karena begitu sekarang bisa kita juga saling menyapa, saling memaafkan di antara sesama manusia di seluruh dunia melalui medsos, melalui HP. Dengan begitu kita juga membina ukhuwah basyariyah kita. Ada satu hadis yang saya akan berikan sebagai motivasi untuk kita mempererat ukhuwah Islamiyah kita, mempererat ukhuwah basyariyah kita, ukhuwah wataniyah kita. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Salasum man kunna fihinna hasaballahu hisaban yasira. Ada 3 golongan apabila melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang 3 perkara itu, maka dia akan masuk surganya nanti insyaallah tanpa hisab. Kalau sahabat bertanya, pekerjaan apa itu ya Rasulullah, atau yang mana golongan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, tu'ti man haramak. Pertama, apabila seseorang sanggup memberikan orang-orang yang tidak pernah memberi dia, tapi dia balas dengan memberi. Itulah manusia-manusia yang luar biasa. Kalau kebiasaan kita biasa diberi orang, kita juga balas memberi, itu sudah hal biasa saja. Tapi apabila ada seorang muslim memberikan saudaranya sesuatu, padahal saudaranya itu tidak pernah memberikan kepadanya, maka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maka itulah janji oleh Rasulullah SAW, orang yang akan mendapat hisab, tanpa hisab masuk surga. Kemudian yang kedua, watasilu man haramak, man qatak, watasilu man qata'ak, yaitu yang kedua, sambunglah silaturahim pada orang-orang yang tidak menyambung kepadamu. Jadi apabila seseorang sanggup menyambung silaturahimnya kepada orang yang tidak menyambungnya, orang yang cuek atau bahkan orang yang memutus silaturahim kepadanya, tapi dia sanggup membalasnya dengan menyambung silaturahim, maka itu akan dijanji oleh Rasulullah SAW orang yang mendapatkan surganya Allah tanpa hisab. Yang ketiga,
adalah orang yang wa ta'fu amman zalamak, orang yang sanggup memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadanya, yaitu orang yang dianiaya sebenarnya dia bisa sanggup membalas sama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menzaliminya, tapi karena dia mengingat hadis Rasulullah SAW ingin masuk surga tanpa hisab, maka dia tidak membalasnya, bahkan memaafkan orang yang menzaliminya. Itulah hadis rawahu Tabarani yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, "Faman fa'ala hadza dakhala jannah." Siapa yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa ini, yang 3 macam perbuatan ini, maka dia dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melakukan namanya silaturahim, atau dengan istilah kerennya sekarang halal bihalal. Kita masih berada di bulan Syawal, agar supaya segala dosa-dosa di antara kita, antara sesama muslim, antara sesama anak bangsa, antara bahkan sesama penduduk dunia, bahkan seluruh makhluk Allah, kita bisa berbuat baik, maka kita insyaallah akan dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk masuk surga tanpa hisab. Itulah sedikit tentang halal bihalal atau silaturahim yang kita harus lakukan khususnya terutamanya di bulan Syawal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah inayah sehingga kita bisa tetap melakukan silaturahim walaupun di luar bulan Syawal, agar supaya kita mendapat nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in walal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.